Perjalanan rumahnya Gek Putu menuju ke kantor kepala desa tempat dia bekerja ini mungkin sekitar 10 menit. Nah, saat dalam perjalanan ini ya, otaknya Gek Putu tidak bisa berhenti memikirkan, itu tuh tampak apa? Apakah itu tampak manusia? Tapi kan tidak mungkin semeton ada manusia yang bisa berjalan di tembok kamarnya Gek Putu. Pokoknya satu hari itu Gek Putu tidak bisa fokus bekerja. Otaknya hanya memikirkan itu apa, itu siapa, dan kenapa ada di sana. Nah, akhirnya jam 3 sore Gek Putu pulang kerja, dan ketika itu Gek Putu masih berusaha untuk menghubungi bapaknya. Tapi anehnya, HP bapaknya tidak aktif semeton, dan saat Gek Putu tiba di rumah, dia sudah melihat adik-adik dan juga kedua orang tuanya sudah makan bersama. Nah, ketika itu Gek Putu juga menceritakan apa yang dia dengar dan dia lihat tadi pagi ketika baru bangun. Dan bapaknya bilang, sudahlah Gek, mungkin itu cuma ada ayam yang lepas, yang kayak terbang, kayak ngentek di tembok, kemudian jatuh lagi, kemudian ngentek lagi. Udah, kamu gak usah memikirkan ini. Nah, saat itu sebenarnya Gek Putu sudah berusaha meyakinkan bapaknya kalau ini tuh ada sesuatu yang janggal. Tapi mungkin karena bapaknya Gek Putu ini baru datang dari kondangan, dia tuh kayak capek banget dan tidak menghiraukan apa yang dibahas oleh Gek Putu. Tapi anehnya semeton, setelah hari itu ya, tiba-tiba bapaknya Gek Putu yang tadinya selalu energik, yang selalu setiap bangun selalu olahraga, mengurus ayam-ayamnya, mengurus bisnis-bisnisnya, sampai beberapa minggu ke depan, tiba-tiba bapaknya ini mulai jatuh sakit. Dan ketika ke dokter, bapaknya akan sembuh. Tapi ketika obat dari dokter ini sudah habis, bapaknya kembali akan sakit. Dan sakit bapaknya ini aneh semeton. Dia tidak nafsu makan, tidak nafsu minum. Pokoknya bapaknya ini akan tidur sepanjang hari tanpa mau melakukan apapun. Dan ketika itu, mungkin karena kakek dan neneknya Gek Putu ini tipikal kakek dan nenek yang sangat percaya dengan hal-hal mistis ya, bapaknya Gek Putu pun diantarkan oleh kakek dan neneknya, termasuk keluarganya Gek Putu, datang ke tempat orang pintar. Dan ketika itu, di tempat orang pintar ini, seorang pintar bilang, sepertinya bapaknya Gek Putu ini kena dari seseorang yang tidak suka dengan bapaknya. Sehingga bapaknya ini mulai ngereres, tidak ingin makan, bahkan tidak ingin pergi bekerja. Dan saat itulah 3 hari sekali bapaknya Gek Putu ini akan rutin berobat ke tempat orang pintar yang ada di desa tetangga. Tapi anehnya, semakin bapaknya ini berobat ya, tangan kiri bapaknya Gek Putu mulai mengecil semeton. Nah, hari makin hari semeton, bapaknya ini bukannya mulai sembuh, tapi tangannya ini makin mengecil, bahkan sampai tidak bisa digerakkan sama sekali. Kalau tangan kanannya ini masih normal gitu loh, masih bisa digerakkan, bahkan masih bisa digunakan untuk mengambil apa gitu. Tapi tangan kirinya ini benar-benar lumpuh, mengecil, dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Setelah bapaknya ini sakit dan tidak bisa menggerakkan tangan kirinya, otomatis pekerjaan bapaknya yang tadinya menjadi makelar tanah dan juga jadi makelar properti, dia pun hentikan. Dan setelah bapaknya ini mulai sakit ya, bapaknya ini cuma bergantung penghasilan dengan toko-toko yang memang dia sewakan di desa tetangga. Dan setelah itulah bapak dari mantan pacarnya Gek Putu, yaitu bapaknya Beli Gede, mulai muncul dan menjadi OKB. Karena bisa dibilang dia menjadi satu-satunya maklar properti dan juga maklar tanah dari desanya Gek Putu. Dan saat itu Gek Putu kayak berpikir, ini kenapa kok bapak tidak sembuh-sembuh semeton. Karena kurang lebih 2 tahun Gek Putu ini sudah mengantarkan bapaknya di tempat orang pintar berobat, tapi tidak ada perubahan. Gek Putu pun mulai mencari informasi di mana sih ada tempat orang pintar yang bisa menyembuhkan bapaknya. Suatu hari Gek Putu mendapat kabar kalau sepertinya di daerah K ada balian sakti yang bisa menyembuhkan orang. Nah, ketika itu Gek Putu pun berobat ke sana mengajak bapaknya. Dan ketika tiba di sana, si orang pintar kedua ini bilang, sepertinya bapakmu ini berobat di tempat yang salah. Dan sepertinya tempat bapakmu berobat pertama kali ini ya di orang pintar pertama, di sanalah ada oknum yang sudah membeli sakit dari bapakmu ini. Dan itulah alasannya kenapa bapakmu tidak kunjung sembuh, bahkan makin tambah keras. Semetok. Di sana Gek Putu tahu, sepertinya oknum yang sudah bapaknya Gek Putu memang membeli penyakit di tempat orang pertama, dan orang pertama ini juga yang berusaha seolah-olah menyembuhkan bapaknya, tapi ya tidak sembuh-sembuh. Nah, di tempat orang kedua ini sebetulnya bapaknya Gek Putu berobat kurang lebih selama 3 tahun. Pokoknya seminggu sekali Gek Putu akan mengantar bapaknya ke sana. Dan asungkaranya setelah berobat ke sana,
Bapaknya mulai sembuh dan mulai bisa menggerakkan tangan kirinya. Hidupnya mulai normal. Ya walaupun saat itu bapaknya belum sembuh 100%. Bapaknya mulai bekerja menjadi maklar tanah kembali. Dan saat bapaknya ini mulai bekerja, tiba-tiba rezekinya makin bagus, dan karir bapaknya pun mulai memuncak. Dan saat itu sebenarnya Ge Putu dengan keluarganya sudah bilang, "Pak, jangan dulu bekerja, tunggu dulu biar tangannya ini benar-benar sembuh, baru nanti Bapak bekerja." Tapi bapaknya bilang, "Sudah selama 2 tahun Bapak sakit, Ge. Bapak tuh benar-benar bosan harus tinggal di rumah, tidak bekerja. Tolong izinkan Bapak bekerja." Nah, karena melihat bapaknya ini benar-benar kayak sudah putus asa karena saking bosannya cuma makan tidur saja di rumah, Ge Putu pun mengizinkan tapi dengan syarat jangan sampai kebablasan. Dan saat itu semeton, mungkin karena rezeki bapaknya memang menjadi maklar tanah dan juga maklar properti ya, rezeki bapaknya makin meningkat, hartanya pun makin banyak. Tapi setelah 1 tahun bapaknya ini mulai turun kembali menjadi maklar, bapaknya suatu hari ditemukan pingsan di sebuah tebing karena konon katanya bapaknya ini kecapean dan badannya itu mulai jatuh dan meluluk ke tebingnya. Dan ketika itu ya, bapaknya pun dilarikan ke rumah sakit. Dan saat itu juga Ge Putu seperti mendapatkan kayak ada firasat yang tidak baik semeton. Setelah 1 minggu bapaknya ini dirawat di rumah sakit, kan boleh pulang. Nah, di malam itu ya, keluarga besar bapak dan ibunya pun menginap di rumahnya Ge Putu. Dan ketika itu Ge Putu tidur dengan 2 adik sepupunya. Dan saat itu ken-ken kaden unduke. Ge Putu merasa rumahnya itu kembali dingin. Gimana aja saat pertama kali bapaknya ini sakit, tangannya ini mengecil saat bapaknya pergi kondangan ke desa tetangga. Dan saat itu juga Ge Putu mendengar dengan jelas semeton, kembali terdengar seperti ada suara langkah kaki burung yang jerijinya itu cuma 3, seolah-olah sedang naik turun di tembok bagian belakang kamar rumahnya Ge Putu. Karena Ge Putu tidak mau kecolongan lagi, dia pun berteriak menangis histeris, bilang kepada paman-pamannya apa yang dia dengar dan apa yang dulu dia alami sehingga sebelum bapaknya ini sakit. Nah, saat itu semetonnya semua anggota keluarganya Ge Putu ini yang mengikuti Ge Putu pergi ke belakang kamarnya Ge Putu membawa senter di malam itu. Dan benar semeton, saat Ge Putu tiba di sana ya dengan paman-pamannya, ada tampak kaki yang seolah-olah naik turun di tembok belakang kamar rumahnya Ge Putu. Semeton, saat itu ibunya Ge Putu menangis menjerit-jerit dan bilang, "Apakah ini ada yang mengirim lagi ya? Apakah suami saya akan sakit lagi?" Dan di malam itu bapaknya Ge Putu langsung muntah dan langsung meninggal di tempat semeton. Semeton, saat bapaknya ini sebelum muntah, dia bilang, "Aduh, perut saya sakit." Nah, ketika itu sebenarnya Ge Putu dengan keluarganya ini berinisiatif akan mengantar bapaknya kembali berobat ke tempat K atau di desa K. Tapi sebelum mereka berjalan naik ke mobil ya, bapaknya sudah langsung sakit, langsung muntah di halaman rumah, kemudian pingsan. Dan saat bapaknya ini pingsan, bapaknya ini kan kayak diangkat badannya masuk ke dalam rumah. Di sana badan bapaknya sebenarnya masih hangat semeton. Tapi saat badan bapaknya ini ditaruh di tempat tidur ya, di kamar orang tuanya, bapaknya sudah tidak lagi bernapas dengan wajah yang membiru. Gimana aja seolah-olah badan bapaknya ini mulai membusuk dari dalam semeton. Saat itu semeton Ge Putu kaget sekali. Bapaknya yang tadinya sudah hampir sembuh tiba-tiba sakit dan kok sekarang malah meninggal dunia. Setelah bapaknya ini meninggal dunia, semetonnya Ge Putu tuh kayak bertanya-tanya, ini tuh ada apa sih? Siapa yang menyakiti bapaknya? Nah, astungkaranya waktu itu memang rezeki orang tuanya Ge Putu ini benar-benar banyak. Dan bapaknya setelah meninggal ya 1 minggu kemudian langsung dikremasi karena membeli Banten di daerah Nah, saat itu semeton Ge Putu ini kan seperti kepercayaan kita bertanya kepada orang pintar, ini tuh ada apa sih? Kok bapaknya bisa tiba-tiba sakit, bisa tiba-tiba meninggal? Saat Ge Putu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada orang pintar, arwah dari bapaknya Ge Putu bilang, kembali lagi semetonnya, kalau semeton percaya silakan, kalau tidak juga silakan, karena ini adalah cerita dari narasumber saya. Bapaknya bilang semeton, ada pesaing bisnis dari bapaknya ini yang ketika bapaknya kondangan ya, memercikkan sesuatu ke makanan bapaknya. Dan di malam itulah mulai badan bapaknya ini terkena
dan kemudian ngereret sampai akhirnya tangan bapaknya ini lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Dan konon katanya pesaing bisnis yang sudah Gek Putu ini masih kenal dan juga dekat hubungannya dengan keluarganya Gek Putu. Dan ketika itu semeton bapaknya Gek Putu meminta banten A, B, C, D, E, F, G. Karena bapaknya bilang dari kedituan dialah yang akan membalas si oknum yang sudah bapaknya Gek Putu. Nah, setelah bapaknya ini diaben semeton dan juga sudah melinggih 6 bulan kemudian, coba kalian bayangkan ya, orang pintar pertama yang mengobati bapaknya selama 2 tahun ditemukan meninggal dunia dalam keadaan diri, yang padahal menurut keluarganya sebenarnya si orang pintar ini tidak punya kesusahan, tidak punya alasan yang pasti untuk melakukan itu. Tapi kenapa kok tiba-tiba si orang pintar pertama yang mengobati bapaknya ini melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri? Nah, di sini polonya Gek Putu mulai berpikir, apa jangan-jangan si orang pintar ini kembali dibayar oleh oknum untuk menyakiti bapaknya Gek Putu dan juga menyerang bapaknya Gek Putu kembali menggunakan di malam ketika Gek Putu mendengar suara langkah kaki ke seseorang yang sedang naik turun di tembok kamar belakang rumahnya. Semeton. Mulai saat itu semetonnya Gek Putu dengan ibu dan juga adik-adiknya mulai berhati-hati. Gek Putu ketika itu benar-benar berusaha menjaga anggota keluarga yang masih tersisa agar tidak ada penyesalan kembali semeton. Dan saat itu juga Gek Putu entah kenapa merasa apa jangan-jangan yang melakukan ini kepada bapaknya Gek Putu adalah bapaknya Beli Gede. Nah, setelah bapaknya Gek Putu ini meninggal dunia ya, kebetulan sekali semeton bapaknya Beli Gede berubah menjadi OKB karena bisnis jual beli tanah, jual beli properti yang dia jalankan selama bertahun-tahun mulai membuahkan hasil dan membuat dia menjadi OKB baru di desanya Gek Putu. Dan setelah kepergian bapaknya Gek Putu Astungkara semeton, keadaan ekonomi keluarganya Gek Putu tetap stabil karena memang ya bapaknya ini masih punya banyak aset dan juga masih punya banyak tabungan. Setiap malam Gek Putu selalu menangis memikirkan kenapa kok ada orang yang tega melakukan hal seperti itu kepada bapaknya. Nah, setelah beberapa tahun berlalu ya, Gek Putu mulai mendengar dari ibunya memang bapaknya Gek Putu ini terkenal menjadi preman desa yang sangat galak, garang, dan sangat ditakuti di desanya Gek Putu. Dan ketika itu ibunya Gek Putu juga bilang pada Gek Putu, kalau Gek Putu jangan terlalu menyesali apa yang sudah terjadi kepada bapaknya, karena kengken kaden undukes mata. Ibunya Gek Putu yakin sepertinya apa yang menimpa bapaknya Gek Putu itu adalah karma pale. Karena selama ini kan bapaknya Gek Putu ini bekerja menjadi makelar dan tidak jarang teman-teman. Ketika bapaknya ini bekerja, dia akan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan karena inilah ibunya minta kepada Gek Putu ikhlaskan saja. Karena ibunya percaya apapun yang terjadi kepada bapaknya, mungkin ini memang balasan yang setimpal dari yang di atas untuk semua perbuatan yang sudah dilakukan oleh bapaknya semasa hidup. Nah, di sini Gek Putu mulai mengerti ternyata saat bapaknya masih hidup, bapaknya ini memang sangat sering melakukan sesuatu yang melanggar hukum kepada warga desa untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Boom. Kok gini? Dan bisa dibilang semeton, kemungkinan banyak warga yang memang menaruh dendam kepada bapaknya Gek Putu karena ya memang waktu masih hidup bapaknya Gek Putu adalah preman yang bisa dibilang banyak sekali mengganggu warga di desanya Gek Putu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan setelah Gek Putu tahu ini, Gek Putu pun mulai mengikhlaskan dan juga berdoa kepada Tuhan semoga setelah ini bapaknya mendapatkan tempat yang terbaik di sana dan semoga apa yang menimpa bapaknya Gek Putu tidak akan terjadi kepada anggota keluarga yang lain. Nah, inilah cerita dari Gek Putu tentang bapaknya yang pernah mengalami kejadian kok aneh. Dan sampai sekarang Gek Putu juga tidak tahu apakah benar itu suara burung atau suara manusia yang berjalan di atas genteng kamar tidurnya, atau itu cuma sesuatu yang mungkin ya tidak bisa dijelaskan dengan logika atau bagaimana. Nah, sebelumnya sukses untuk Gek Putu yang sudah mau menceritakan kisah
dari bapaknya ini. Dan semoga kedepannya Gek Putu bisa lebih ikhlas dan juga bisa hidup bahagia dengan keluarganya. Sekarang Gek Putu sudah menikah di desanya sendiri dan sudah punya 1 orang anak laki-laki. Adik-adiknya juga sudah ada yang menikah dan sudah ada yang bekerja ke luar negeri. Dan menurut Gek Putu begini, dia tuh kayak sadar apa yang terlihat belum tentu itulah yang sebenarnya terjadi. Dan melalui kisah ini Gek Putu belajar, dia tuh berusaha menjadi orang yang baik agar Astungkare tidak dipertemukan dengan manusia-manusia yang suka bermain ilmu hitam seperti yang dialami oleh bapaknya Gek Putu. Nah, untuk semetonku, coba kalian berkomentar. Menurut kalian, kira-kira sakitnya bapaknya Gek Putu ini memang benar adalah dari orang yang iri kepada bapaknya, atau mungkin ini memang sudah jalan bapaknya Gek Putu untuk berpulang? Ayo semuanya coba kalian berkomentar. Karena Gek Putu bilang dia pasti akan membaca semua komentar dari kalian. Sebelumnya, sukses untuk semuanya sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan cuma nonton ya, jangan cuma nonton, karena like dan subscribe itu gratis. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.